Shalom jemaat sekalian. Mari kita memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia untuk memelihara ciptaan tangannya sampai selama-lamanya. Karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dan mengambil satu dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sungguh suatu sukacita yang indah ketika kita dapat kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Nats panggilan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah. Sesungguhnya tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kita mengangkat hati kita dan suara kita bersama kita pujikan terlalu besar. Kau menerima
Ya Tuhan, bukti cinta kasih-Mu telah nyata dan telah kami lihat. Kau sudah mati menggantikan kami untuk menebus akan setiap dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami orang-orang yang dahulu sesat, dahulu hilang, menjadi para penantang Allah. Hari ini boleh diperdamaikan, dipulihkan, dibawa kembali ke rumah Allah. Menerima cinta kasih Tuhan, menerima anugerah, diterima kembali, dipulihkan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan hari ini. Ketika kami menyatakan cinta kasih-Mu yang begitu nyata ya Tuhan dalam hidup kami, kami menyadari betapa besar dan juga banyaknya pelanggaran-pelanggaran kami. Karena sekalipun Allah kami setia, kami tidak setia. Kami terlebih suka memikirkan akan permasalahan kami sendiri. Kami terlebih suka mencari apa yang menjadi kesenangan kami sendiri. Kami lebih banyak membuang waktu hidup kami untuk mengejar apa yang kami inginkan, apa yang kami kehendaki, apa yang menjadi kerinduan hati kami, bukan Tuhan. Karena dari itu Tuhan, ampuni kami akan kegagalan-kegagalan kami. Ampuni kami akan ketidaksetiaan kami ketika kami mengikut Tuhan. Kiranya bila momen hari ini, hari Minggu ini, sekali lagi kami boleh mendapatkan kekuatan baru, pertolongan baru dari Tuhan melalui ibadah ini, supaya kami boleh kembali berjalan bersama dengan Tuhan, boleh hidup setia dengan Tuhan, dan biarlah keberadaan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Biar setiap orang yang belum mengenal Allah boleh melihat siapa kami, cara kami hidup, dan boleh memuliakan nama Allah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami. Jangan biarkan dosa dan pelanggaran kami menghalangi kami dari perjumpaan dengan Tuhan pada hari ini. Kami sama-sama berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah ini. Kuatkan dan teguhkan akan iman kami, supaya kami boleh sekali lagi punya kekuatan, boleh jadi saksi Tuhan, menyatakan akan cinta kasih-Mu di tengah dunia ini. Dengar ya Tuhan akan doa kami, dan kiranya kami boleh sekali lagi hadir di tengah-tengah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita silakan duduk. Bacaan bertanggapan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Kita akan membacanya secara bergantian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Darahnya yang telah tercurah mengingatkan akan betapa besar cinta kasih Allah bagi setiap kita. Kasih yang telah menembus kita, kasih yang telah menyelamatkan kita. Biar setiap kita boleh terus mengingat akan kasih Allah. Ingat kasih-Nya.
Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad yang keempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari-Hari dan Guru, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Ibu Kurnia. Paduan suara akan mengiringi kita. Oh
mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami merenungkan akan firman-Mu, kiranya Engkau boleh mengaruniai setiap hati di tempat ini, setiap hati yang terbuka dengan Roh-Mu yang kudus. Biar setiap hati yang terbuka di tempat ini boleh menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh ditabur, bertumbuh dan berbuah. Berfirman ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Trinity Dedi Kurnia. Senang sekali boleh melayani Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ingat, 8 tahun yang lalu ya, saya pernah melayani di tempat ini juga bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin saya lebih banyak di remaja, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian tidak terlalu familiar sama saya juga. Baik, kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan, diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Lalu dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan kedua bagian ini bagi kita sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian silakan mengikuti. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua bulumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa yang seperti sekarang, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang Tuhan kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika kau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan, bukan berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan dukamu akan pulih segera. Kebenaran akan menjadi barisan depan, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang.
Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu dan akan terbit dalam gelap, dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanaman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dihuni. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, persis kemarin hari Sabtu, ada seorang rekan kirimin saya sebuah video, ya, seorang selebgram, ya, seorang influencer di Instagram yang follow-nya ratusan ribu. Ya. Kebetulan dia ini orang Kristen, Bapak Ibu sekalian. Ya, kebetulan dia ini orang Kristen dan dia dikenal karena suka bikin konten yang lucu, dan juga dia tuh punya sebuah usaha, ya, di dalam usahanya dia jualan juga, dia jualan online. Lalu di dalam kontennya biasanya ngomongnya soal barang jualan, ya, promosi kan gitu ya. Di sini ada ibu-ibu yang suka lihat TikTok live gitu ya, Shopee live gitu ya, cari diskonan, nah dia biasanya suka muncul, ya, kasih, ayo check out sekarang lagi ada diskon gitu ya. Lalu tiba-tiba kemarin saya dikirimin video tentang si influencer ini, ya, TikTokers ini, yang justru kontennya berbeda dari biasanya. Kalau biasanya dia ngomongin soal barang jualannya, hari ini dia ngomongin tentang agamanya, ya. Namanya nama Kristen banget, ya, Magdalena, gitu ya. Ada satu frasa di namanya itu Magdalena, Kristen banget. Ya. Lalu dia bilang, saya ini orang Kristen tapi saya tidak lagi mau ke gereja. Saya orang Kristen tapi saya tidak lagi mau ke gereja, ya. Tidak mau kalau disuruh ke gereja, dan kalau misalnya pun saya pergi, itu pun setengah hati. Kenapa? Karena dia menyaksikan di dalam videonya itu, dia pernah dilukai, terluka, sakit hati begitu dalam sama orang Kristen. Kebetulan orang Kristen itu adalah tantenya sendiri. Dicerita bahwa tantenya itu guru sekolah minggu. Kalau dia datang ke gereja, semua orang hormat sama dia, ya, semua orang muji dia. Tapi begitu di rumah, ya, si orang yang sering memberitakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan ini, kalau di rumah jadi setan. Kalau marah-marah, menyakitkan hati. Dia mesti numpang, dia cerita dia mesti numpang sama tantenya karena waktu kecil dia ini nggak punya uang, ya. Dia memang lahir dari keluarga yang broken home juga. Karena dari itu ketika tantenya nggak suka sama dia, kadang-kadang dia suka memaki anak ini dengan kata-kata yang begitu kasar dan menyakitkan. Kamu ini anak haram, kata tantenya. Itu yang dia ingat sampai hari ini. Pengalaman ini bikin dia itu berkata, ya, oke, saya udah di titik di mana saya cukup dewasa untuk berkata bahwa oke, saya nggak benci orang Kristen, saya nggak benci kekristenan. Saya sayang sama Tuhan Yesus, saya tahu bahwa apapun yang saya punya datangnya dari Tuhan Yesus, tapi kalau saya disuruh ke gereja, mohon maaf, nggak apa-apa. Karena kehidupan orang-orang Kristen tidak menggambarkan kehidupan Tuhan Yesus. Ya, pengalaman buruk bersama orang Kristen. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kisah yang menggambarkan permasalahan utama. Ya, kisah yang menggambarkan permasalahan utama dari teks firman Tuhan yang kita baca barusan. Ya, itu bahwa ada orang-orang yang rajin beribadah, suka mencari Tuhan, belajar firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ya, bahkan melayani Tuhan. Akan tetapi ketaatan beribadahnya, ketaatan dia mencari Tuhan itu tidak berlanjut ke dalam keseharian kehidupannya. Orang-orang yang rajin ibadah, taat mencari Tuhan, melayani Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi di dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan ketaatan dia dalam beribadah dan mencari Tuhan. Tidak mencerminkan yang baik itu lewat perkataan maupun perbuatannya.
Dan ini yang kita lihat di dalam kisah Yesaya. Ya. Di dalam Yesaya orang-orang waktu itu berfokus kepada mengerjakan ritual agamawi, rajin ibadah. Mereka fokus pada ritual, tata cara ibadah yang benar. Kalau misalnya kamu puasa, maka kamu harus pakai pakaiannya seperti demikian. Kalau kamu berpuasa, tidurmu harus diganti alasnya jadi karung dan abu, ya, debu menjadi alas tidurmu. Akan tetapi itu yang jadi fokusnya mereka, jadi fokus di dalam ritual ibadahnya, akan tetapi mengabaikan esensi dari ibadah itu sendiri. Ya, dalam hal ini adalah bicara tentang puasa. Bapak Ibu sekalian, esensi dari puasa adalah berbicara tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang itu berpuasa itu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, merendahkan diri maksudnya gimana? Sadar bahwa saya ini orang yang berdosa, sadar bahwa saya ini salah, penuh dengan cacat, dengan celah. Dan karena itu saya berpuasa untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan saya. Saya merenungkan betapa banyak dosa dan pelanggaran yang sudah saya lakukan. Saya malu akan dosa-dosa itu. Karena dari itu saya sengaja merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena saya malu sama dosa-dosa saya dan saya mengambil waktu puasa ini untuk mengoreksi diri saya. Dan biasanya kalau orang Yahudi berpuasa itu di momen yang namanya hari raya, menjelang hari raya pendamaian, Yom Kippur. Jadi beberapa waktu sebelum Yom Kippur, biasanya sebulan, ada yang 40 hari, ada yang seminggu gitu ya. Mereka berpuasa untuk merefleksikan dosa dan kesalahan mereka dan bertobat sesungguh-sungguhnya, dan supaya setelah lewat hari pendamaian itu, maka dosa yang lama itu tidak diulang kembali. Dosa yang lama itu nggak diulang kembali, sudah selesai. Karena dia sudah refleksikan, dia sudah renungkan, dia bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun sungguh-sungguh dengan berpuasa, merendahkan diri serendah-rendahnya, menyadari betapa besar dosa dan kesalahan saya, dan karena itu mengambil komitmen untuk tidak melakukannya lagi. Akan tetapi orang Israel melakukan kebalikannya. Dia ngikutin semua tata cara berpuasa, esensinya nggak dia ikutin, ya. Dia ikutin semua tata cara puasa. Oh, harus nggak boleh makan ini, bukanya jam berapa, pakaiannya ini, cara tidurnya begini, tidurnya harus di sini. Tapi urusan hatinya dia lupa. Dia lupa bahwa saya ini berdosa pada Tuhan dan katanya ada yang nggak beres dalam hati saya dan harus saya perbaiki. Dia lupa bagian itu. Ya. Dia lupa bahwa ada satu area di mana ada satu area yang harus diperbaiki di dalam diri mereka. Yaitu terutama di dalam cara mereka memperlakukan sesamanya. Sekalipun rajin ibadah, sekalipun suka belajar firman Tuhan, tapi mereka tidak peduli nasib sesamanya. Kalau ada yang miskin, kalau ada yang hidupnya susah, kalau ada yang dianiaya, kalau ada yang lapar, kalau ada yang gak punya rumah, kalau ada yang pelajar, mereka gak peduli. Yang penting saya ikutin tata cara ibadahnya, puasa yang benar kayak gimana saya ikutin. Tapi nasib teman saya itu bukan urusan saya, itu urusan dia. Dia menutup pintu hatinya kepada sesamanya. Dan ini masalahnya. Ini masalahnya. Dan lebih ironisnya lagi bahkan di bagian yang tadi kita baca, di hari mereka puasa masih sempat-sempatnya mereka menindas karyawannya sendiri. Ini luar biasa ya. Harusnya hari di mana mereka merendahkan diri, merefleksikan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Di hari itu mereka melakukan semua rutinitasnya, ya. Semua tata cara ibadahnya benar, ya, ritualnya benar, tapi di hari yang sama ketika mereka buka toko juga sambil puasa mungkin ya, kalau ada yang punya toko, dia nindas karyawannya, dia nindas pegawainya. Nah itu dikatakan di dalam teks tadi dengan mendesak-desak buruh. Di hari engkau berpuasa, kamu masih mendesak-desak buruh, ya, dia tindas buruhnya. Ya, mungkin mendesak-desak contohnya gimana? Mungkin sebenarnya ini waktunya dia istirahat. Tapi mungkin dagangan lagi ramai gitu. Cepat kerja, terus kerja, jangan berhenti kamu. Gak peduli dia burunya capek, gak peduli dia burunya kelaparan, sakit mungkin, gak peduli. Bukan urusan saya. Dan mereka masih merasa dirinya baik. I'm a good person, saya orang yang baik, saya orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saya mengikuti ritual ibadah ini. Saya berpuasa, saya kagak makan, tidur saya lapisin pakai karung, ya, sarung tidur saya jadi karung, dan saya tidur di atas debu. Dia pikir dia orang yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi justru inilah persis dia dikecam sama Tuhan. Ya Tuhan berkata bahwa ibadahmu yang seperti demikian tidak akan pernah didengar oleh Tuhan. Ya, bisa-bisanya justru di hari engkau berpuasa engkau menindas pegawaimu, ya, ribut sama saudaramu,
saling memfitnah dan saling menuduh, dan cuma mikirin kepentinganmu sendiri, dan ini yang dicampurkan. Ini satu catatan penting Bapak Ibu sekalian ya. Bukan berarti yang namanya ibadah nggak penting. Bukan berarti yang namanya ibadah kita rajin datang ibadah, kalau gitu nggak usah datang ibadah gitu ya, ngapain? Nggak juga ya, sama ya. Ibadah itu amat sangat penting. Ya. Akan tetapi yang jadi masalah, banyak orang ya, ibadah itu sangat penting. Yang jadi masalah itu cuma satu, bahwa ada banyak orang yang mengira bahwa yang namanya jadi umat Allah yang setia itu cukup dengan rajin ibadah. Kalau saya tiap minggu datang ibadah, kalau tiap minggu saya ke gereja, kalau misalnya saya rajin pelayanan, kalau misalnya saya rajin baca kitab suci, kalau saya rajin belajar firman Tuhan, maka saya sudah menjadi umat Allah yang baik. Salah, itu kesalahannya. Jangan berpikir bahwa cukup dengan ibadah, cukup rajin baca firman Tuhan, baca kitab suci 2 tiap hari, maka udah sembuh, udah cukup. Salah, kesalahannya di sana. Nggak cukup, ya. Karena ibadah dan semua disiplin rohani yang kita lakukan ya, baca kitab suci 2 tiap hari, kalau lagu sekolah minggu, lanjutannya baca kitab suci 2 tiap hari. Kalau mau tumbuh, ibadah itu dilakukan supaya kita bertumbuh, bukan itu hasil akhir yang diinginkan. Ya, ada ibadah itu ada fungsinya, itu mempersiapkan kita untuk bisa bertumbuh. Dan dari pertumbuhan itu ada satu hasil yang diinginkan, itu berbuah. Jadi ibadah itu sendiri bukan hasil akhirnya. Oke, udah rajin ibadah udah selesai ya, kalau gitu kamu jadi orang Kristen yang baik. Bukan. Ibadah itu adalah persiapannya supaya kita menjadi orang Kristen yang baik. Buahnya apa dong kalau gitu? Hasil akhir yang diinginkan sama Tuhan apa dong? Hasil akhir yang diinginkan oleh Tuhan adalah kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama. Ini buah yang diinginkan oleh Tuhan. Ini hasil akhirnya. Rajin ibadah ketika penting luar biasa. Saat tentu tiap hari itu juga penting luar biasa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita punya kekuatan selalu dipimpin oleh firman Tuhan supaya kita bisa mengerjakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi orang-orang yang makin mengasihi sesama kita, mengoreksi kekurangan kita dan makin mengasihi sesama kita. Itu tujuannya. Dan inilah kenapa makanya di dalam 2 minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian ingat ya, kita melakukan tentang menempel. Kamu harus menempel pada pohon anggur yang benar. Itu kepada Yesus. Kenapa? Karena di luar itu kamu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Ya, itu intinya. Menempel pada pohon anggur tuh kayak apa maksudnya? Ya itu beribadah, berrelasi dengan Tuhan. Tujuannya apa? Apakah supaya kita nempel gitu dan beribadah? Bukan. Hasil akhir yang diinginkan adalah supaya kita itu bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buahnya. Dan buahnya itu adalah kasih kepada sesama yang boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Seperti tadi pujian yang disampaikan adalah suara. Supaya kamu bercahaya, kamu jadi berkat dimanapun kamu berada. Orang-orang boleh melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu hasil akhirnya. Kita tuh rajin beribadah bersaat itu, supaya kita punya kekuatan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Ya, karena tanpa melekat pada Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana cara melekat pada Tuhan? Itu di dalam doa, ibadah, juga renungan firman Tuhan. Karena itu ibadah itu baik, wajib, mesti, kudu dilakukan, esensial. Ya. Karena itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Tapi itu bukan selesai dari sana. Bukan berarti sudah rajin ibadah maka selesai dari sana. Belum. Ya, itu cuma persiapan kita supaya kita mampu bertumbuh dan mampu berbuah, dan buahnya adalah kasih. Bapak Ibu sekalian, karena itu sebenarnya pesan utama yang kita baca hari ini sebenarnya sederhana ya, mudah dimengerti ya. Rajin ibadah baik luar biasa, baik luar biasa. Tapi jangan lupa, itu bukan hasil akhirnya. Hasil akhir yang kita inginkan adalah bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah, buahnya apa? Kasih kepada sesama. Simple dan mudah dimengerti. Bahkan bahasa kerennya kita bilang intuitif ya, intuitif. Gak usah diajarin, gak usah diperbatin. Kita mungkin setuju dan ngerti, dengan otomatis ya. Intuitif, kenapa? Karena tanpa hari ini saya khotbahin, mungkin kita punya ekspektasi yang sama. Ya. Kalau misalnya kita lihat ada orang sih paling Kristen, ya, pagi-pagi dengar dari gereja, ya, seminggu bisa lebih dari 3 kali ke gereja, ya, si paling Kristen, rajin banget pelayanan, gitu ya. Maka kita expect bahwa dia yang begitu dekat sama Tuhan ini punya hidup yang penuh dengan kasih, betul? Amin. Kalau misalnya tiba-tiba kita lihat ada seorang, mungkin Bapak Ibu sekalian melihat saya gitu ya, saya memberitakan firman Tuhan, mungkin si paling Kristen gitu ya, si paling dekat Tuhan Yesus gitu. Tiba-tiba waktu saya bawa mobil, ternyata bawa mobil orang gila gitu.
gitu ya, potong jalan semua orang, lampu merah saya terobos gitu ya. Waktu ditilang sama polisi bilang, sorry saya mau pelayanan. Maka orang bilang, menurut kandangnya kayak, kok kayak gitu orang Kristen, betul? Ketika kita melihat ada orang yang kayaknya dekat banget sama Tuhan, tapi tidak memancarkan kasih pada sesama, bahkan orang yang gak Kristen pun akan ngomong gitu ya, kok orang Kristen kayak gitu ya? Apa benar orang kayak gini udah percaya Tuhan Yesus, betul? Gak perlu diajarin pun kita punya ekspektasi itu ya. Kita punya ekspektasi itu bahwa orang yang memang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, bicara sama Tuhan, rajin beribadah dan mendekat pada Tuhan, itu akan terpancar di dalam kehidupannya yang menyaksikan kasih Tuhan itu sendiri. Baik pesan Yesaya maupun ekspektasi kita hari ini senada dengan pesan dari surat Yohanes. Ya. Pesan dari surat Yohanes yang tadi kita baca juga sangat-sangat sederhana, bahwa orang yang sudah jadi anak Tuhan harusnya menunjukkan buah pertobatan yang sejati. Buah pertobatan sejati itu ialah cuma satu, kasih kepada sesama. Itu aja. Itu pesannya. Cuma satu, sangat-sangat sederhana ya. Bahwa orang yang memang sungguh-sungguh sudah jadi anak Tuhan harusnya menunjukkan buah pertobatan, dan buah pertobatannya adalah kasih. Ya. Buah pertobatannya adalah kasih kepada sesama. Kalau tidak ada buahnya, maka kita tidak pernah tahu. Ya, Tuhan Yesus sendiri bilang ya, dari buahnya lah kamu tahu dia ini anak siapa. Beneran kan dia anak Tuhan atau dia cuma ngaku-ngaku anak Tuhan? Buahnya apa? Yaitu kasih kepada sesama. Nah karena dari itu ada satu makalah Bapak Ibu sekalian hari ini. Sekalipun pesannya sederhana, intuitif, mudah dimengerti, kita bisa setuju bahkan tanpa diajarin, tapi ada beberapa masalah di sana, betul? Yang pertama masalahnya adalah mari kita pikir sejenak ya. Berapa banyak sih orang yang ngaku Kristen tapi sudah mengerjakan atau menghasilkan buah kasih ini? Ini pertanyaannya ya. Ini masalahnya. Udah berapa banyak orang yang ngaku dirinya Kristen tapi sudah apakah mereka sudah menunjukkan buah kasih ini? Ada banyak orang yang ngaku dirinya Kristen. Ada berapa banyak yang menunjukkan buah kasih ini? Banyak kan kira-kira? Mari kita ambil waktu dan pikiran ya sejenak ya nama. Coba ambil waktu dan pikiran sejenak nama ya. Beberapa nama boleh ya. Nama yang muncul ketika kita mengingat orang yang sudah menghasilkan buah itu. Orang yang sudah mengasihi sesamanya. Coba ya ambil waktu sejenak ya. Dan pikir siapa orang di dalam hidup saya yang bisa saya bilang sudah menghasilkan buah ini. Coba itu. Ada berapa banyak nama yang muncul di kepala kita? Orang-orang yang sudah menghasilkan buah kasih. Yuk kita ambil waktu sejenak dan mikir. Kita ngitung berapa banyak kira-kira orang-orang di dalam hidup saya yang bisa saya bilang bahwa dia sudah menghasilkan buah kasih. Oke? Berapa banyak yang muncul kira-kira? 5, 10, 20, 30, 100. Pertanyaan lanjutannya, kalau misalnya nggak banyak, nggak nyampe 10 bahkan, maka pertanyaannya kok bisa? Kok bisa? Ya. Dan pertanyaan berikutnya, ini masalah berikutnya ya. Kira-kira ya kalau kita bagi banyak orang Kristen, seberapa penting, seberapa esensial pesan tadi? Bahwa yang namanya orang yang sudah percaya Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh maka ada buahnya dan buahnya adalah kasih. Seberapa penting kira-kira pesan ini bagi orang Kristen? Kalau misalnya kita ketemu gitu, ini tren anak zaman now ya Bapak Ibu sekalian ya, suka ada itu apa influencer. Biasanya dia pergi ke jalan-jalan gitu ya, biasanya di alun-alun kota atau di jalan Braga dan sebagainya, terus dia bawa kamera terus wawancara orang gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan hal yang sama, kita pengen influencer itu cari orang Kristen, kebetulan dia pakai kalung salib, mukanya pengen Kristen gitu ya. Terus kita tanya gitu ya, menurut kamu tuh apa pesan terpenting dari firman Tuhan? Kira-kira apakah pesan tadi jadi jawabannya? Ya, kalau kita tanya orang Kristen di jalan, ya, siapapun mereka, kalau kita tanya kepada mereka, ajaran Alkitab apa yang paling penting untuk selalu dipegang? Kira-kira apakah pesan tadi? Bahwa seorang yang memang sudah sungguh-sungguh di zaman Tuhan, maka dia akan menghasilkan buah kasih. Seberapa penting kira-kira itu buat orang-orang Kristen? Seberapa banyak jawaban itu akan muncul kira-kira? Sekali lagi, kalau nggak banyak, kira-kira kenapa? Mari kita analisa permasalahan ini dengan lebih dalam. Ya. Kalau memang pesannya simpel, sederhana, mudah ditangkap bahkan intuitif, akan tetapi tidak banyak yang sudah mengerjakannya,
Berarti ada dua kemungkinan masalah. Ya. Ada dua kemungkinan di mana masalah yang saya kepikiran di mana masalahnya terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin banyak orang salah nangkap, bahkan tidak ngerti pesannya. Mungkin gerejanya kurang mengajarkan firman Tuhan. Karena dari itu pesan ini nggak pernah nyampe ke mereka. Bisa jadi. Ya, atau yang kedua, bisa jadi pesannya mudah dipahami, intuitif. Saya pun setuju tanpa diajarin, akan tetapi ini pesan yang susah untuk dikerjakan. Ngotbahinnya gampang, ngerjainnya susah luar biasa. Bisa jadi. Ya. Mari kita analisa satu-satu permasalahannya. Ya. Yang pertama, contoh salah nangkap. Ya. Ini contoh salah nangkap. Beberapa waktu lalu saya sempat diskusi sama seorang teman, ya. Diskusi sama seorang teman. Dan di dalam diskusi itu tuh kita ngobrol soal hal ini, ya. Kan orang Kristen itu selamat karena iman, betul ya? Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik, betul ya? Yang penting adalah percaya Tuhan Yesus, karena dari itu kita pasti masuk surga. Nah, maka dia berkata kepada saya, karena dari itu buat apa saya melakukan perbuatan baik? Ya. Kan perbuatan baik bukan syarat masuk surga. Ya. Mungkin ada orang yang mikirnya begitu ya, bahwa yang penting kan percaya sama Tuhan Yesus ya. Yang penting kan percaya Tuhan Yesus, kan masuk surga, dapat tiket emas, golden ticket to heaven ya, dapat tiket emas buat masuk surga. Perbuatan baik ya penting gak penting lah ya. Good to have. Bagus kalau kita ngelakuin, ya kalau enggak ya udah. Apa iya begitu? Salah ya, salah. Perbuatan baik memang bukan syarat untuk selamat, bukan. Akan tetapi Alkitab menyaksikan bahwa perbuatan baik adalah dampak dari orang yang sudah selamat. Perbuatan baik bukan syarat untuk selamat, bukan karena kita rajin melayani sesama, bukan karena kita rajin kasih persembahan diakonia, bukan karena kita rajin kasih makan orang yang miskin maka kita masuk surga, bukan, bukan ya. Perbuatan baik bukan syarat untuk selamat. Perbuatan baik adalah dampak kita sudah selamat. Orang yang belum selamat ada di bawah kuasa dosa dan di bawah kuasa iblis, dan mereka yang ada di dalam kuasa dosa dan di dalam kuasa iblis hanya bisa melakukan satu hal, yaitu perbuatan kejahatan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya. Orang yang masih ada di bawah kuasa dosa nggak bisa mengasihi sesamanya, nggak bisa. Ya. Dan segala sesuatu yang mereka perbuat hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Mungkin sudah sering dibahas juga di gereja kita. Ya. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 tadi, kalau misalnya kita baca dari ayat 11 sampai 15, dikatakan bahwa ada satu contoh, ada namanya Kain. Kain itu karena dia masih di bawah kuasa iblis, di bawah kuasa dosa, perbuatan-perbuatannya hanyalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Perbuatan-perbuatannya yang tidak ada kasih di dalamnya, bahkan yang ada adalah kebencian. Itulah alasan kenapa dia membunuh Habel. Ya, itu adalah tanda bahwa dia memang bukan anak Allah, dia adalah anak iblis dan dikuasai oleh dosa. Ini berkebalikan dengan kita, orang-orang yang sudah percaya, anak-anak Tuhan Yesus. Kita yang sudah percaya, ya, kita punya kemampuan untuk bisa saling mengasihi. Kita tidak lagi di bawah kuasa dosa. Ya, kita yang sudah selamat itu tidak ada lagi di dalam kuasa dosa, sehingga kita bisa melakukan apa yang benar, yaitu berbuat kasih. Ya. Itulah mengapa di dalam firman Tuhan dikatakan, setiap kamu orang-orang percaya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama itu apa? Yang lama adalah manusia lama yang masih di bawah kuasa dosa. Yang baru sudah datang, yaitu manusia baru yang punya kemampuan untuk bisa melawan dosa, bahkan hidup mengerjakan firman Tuhan, yaitu mengerjakan kasih Allah dimanapun kita berada. Kesalahan perbuatan baik bagi orang percaya adalah tanda kalau dia udah selamat. Bukti kalau dia udah selamat bahwa kita mampu berbuat baik karena kita memang sudah bukan lagi ciptaan yang lama, masih di bawah kuasa dosa, sehingga perbuatan kita cuma mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita udah menjadi ciptaan baru, maka kita punya kekuatan untuk bahkan bisa melawan dosa dan mengerjakan firman Tuhan, yaitu mengasihi orang lain. Nah, cuma masalahnya, ya sekali lagi, ini permasalahan utama bagi orang Kristen. Hidupnya sudah baru di dalam Tuhan. Setiap kamu yang percaya adalah ciptaan baru, akan tetapi hidup yang baru itu masih dihidupi dengan cara yang lama. Hidupnya udah baru, diperbarui dalam Tuhan Yesus, tapi masih dihidupi dengan cara yang lama.
Ada juga ini masalah yang kedua ya, contoh kedua di dalam salah baca teks ya. Ada juga yang membaca bagian ini dengan niat untuk memanipulasi Allah. Nah ini silakan ya. Ini contoh lain di mana hidup yang baru dihidupi dengan cara yang lama ya. Manipulasi Allah maksudnya gimana ya? Karena ada juga orang-orang yang mengajarkan demikian ya, gereja-gereja yang mengajarkan demikian ya. Supaya dapat berkat, supaya doanya dijawab Tuhan, maka kamu harus rajin berbagi dengan orang miskin. Jadi dia berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, tujuannya bukan karena mengerjakan kasih, bukan karena dia sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus, maka dia mengerjakan kasih Allah, bukan ya. Tujuan dia mengerjakan kebaikan adalah supaya dia dapat berkat, supaya setiap kali dia doa, Tuhan jawab doanya. Maka orang-orang yang seperti demikian menjadi kecewa ketika dia udah berbuat baik, dia kasih banyak hartanya untuk berbuat amal, tapi waktu dia doanya kagak dijawab, bahkan mungkin mengalami sakit penyakit, maka dia bertanya, Tuhan saya sudah berbuat banyak kebaikan, kok Tuhan izinkan ini terjadi pada saya? Kenapa? Karena sekali lagi, sekalipun dia adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, cara pikirnya cara pikir lama. Bukankah ini cara pikir yang sama persis dengan para penyembah berhala? Di luar sana banyak orang-orang yang berbuat amal, ya, berbuat kebaikan supaya apa? Supaya mendapatkan pahala di surga. Supaya apa? Supaya mendapatkan karma baik. Supaya hidup saya selalu lancar, diberkati dan tidak pernah mendapatkan masalah. Ini kan sama persis jadi cara pikirnya, sama para penyembah berhala. Saya berbuat baik, saya berbagi kepada orang yang membutuhkan supaya Tuhan tidak pernah menolak doa saya, selalu menjawab doa saya. Hidup saya selalu diberkati. Maka ini adalah cara pikir para penyembah berhala yang dibawa. Sekalipun dia sudah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, tapi cara hidup yang lama masih dibawa, cara pikir yang lama masih dibawa. Orang Kristen berbuat baik bukan supaya dapat upah. Kita berbuat baik keluar dari hati yang digerakkan oleh Kristus. Kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang mengasihi, kasihnya besar. Itu pujian kita dari tadi pagi sampai saat ini. Puji-pujian. Allah adalah Allah yang kasihnya begitu besar. Karena dari itu kita yang sudah diciptakan baru di dalam Tuhan, maka dari itu kita otomatis akan memancarkan kasih itu. Gak bisa enggak saya pengen mengasihi orang lain. Itulah kenapa orang Kristen itu berbagi bukan untuk dapat upah, bukan untuk dapat amal, bukan untuk dapat karma baik, bukan. Kita berbagi keluar dari hati yang digerakkan oleh Allah. Ya. Karena dari itu orang Kristen juga dipanggil bukan hanya berbuat baik kepada orang yang kita kenal, bukan hanya berbuat baik kepada orang-orang yang baik sama kita, tapi kita berbuat baik bahkan kepada musuh-musuh kita. Karena itu orang Kristen berbagi dan mengasihi bahkan sekalipun di tengah kesulitan. Ya, orang Kristen itu berbagi tidak mesti nunggu saya ada rezeki, saya ada duit, baru saya mau berbagi. Enggak. Ya, ini disaksikan di dalam firman Tuhan. Ada satu jemaat namanya Jemaat Makedonia, jemaat yang tidak punya banyak uang, jemaat yang punya banyak kesusahan. Akan tetapi ketika dia dengar saudara-saudaranya di jemaat di Yerusalem mengalami kesusahan, dia kasih duit persembahan untuk membantu jemaat Yerusalem paling gede daripada gereja-gereja lain. Ada gereja yang lebih kaya, ada jemaat lain yang lebih kaya, yaitu jemaat Korintus. Kasih persembahannya nggak lebih besar daripada jemaat Makedonia. Orang Kristen itu berbagi datangnya dari hati. Nggak bisa enggak, saya harus berbagi karena Allah saya adalah kasih, saya pun mau mengasihi. Tuhan sudah begitu besar kasihnya pada saya, karena itu saya pun nggak bisa enggak, harus berbagi sekalipun di tengah keterbatasan. Nah karena itu bersyukur ya, terutama bersyukur kita ada di gereja ini di Okeano. Kita punya satu divisi khusus, divisi diakonia Philadelphia yang secara khusus bahkan melibatkan setiap kita untuk bisa berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Mengucap syukur. Ya. Kenapa? Karena di luar sana saya masih ketemu ada gereja-gereja yang boro-boro ya jalanan yang namanya diakonia dan Philadelphia. Mereka masih ribut debat usia urusan boleh apakah nggak kasih duit ke pengemis. Sampai deh ya, nggak kelar-kelar. Kita ada gerakan, mereka masih ribut urusan itu. Dan ini yang paling penting, ketika kita berbagi ya, bagi Bapak Ibu sekalian mungkin pernah berbagi dan berbuat kasih, kita tahu yang lebih diberkati bukan orang yang dikasih mendapatkan pemberian itu. Benar kata firman Tuhan, berbahagia mereka yang memberi daripada yang menerima. Lebih besar sukacitanya, dan sukacita itu nggak bisa diambil oleh siapapun. Sulit mengerjakan, ini isu yang kedua ya. Bisa jadi mungkin
pesannya mudah untuk dimengerti, intuitif, tapi susah kerjainnya. Kenapa? Karena mengasihi manusia itu susah, ya. Dan kadang-kadang justru sesama kita lah yang penyakit kita, betul? Kita itu dilukai oleh orang-orang, gitu, bukan oleh tembok, bukan oleh angin. Kita dilukai itu oleh orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu nggak aneh, banyak orang yang akhirnya fokusnya, yang penting saya sama Tuhannya aja deh, yang penting saya rajin ibadah deh, yang penting saya itu doa dan saat teduh deh, itu udah cukup buat saya. Kenapa? Karena menghadapi manusia itu capek dan melelahkan dan susah. Ada orang-orang yang udah menerima kebaikan kita, masih sempat-sempatnya untuk menikam kita dari belakang. Ada banyak orang yang akhirnya kapok. Saya udah berbuat baik sama dia, tapi bukan kebaikan yang saya terima. Ya, air susu dibalas air batu. Ya. Memang susah Bapak Ibu sekalian. Itulah mengapa cuma orang Kristen yang mampu mengerjakannya. Karena kalau misalnya gampang, gak butuh Tuhan Yesus bekerja itu, gak butuh kuasa dari Allah untuk melakukannya. Itulah kenapa makanya susah. Kenapa? Karena cuma bisa dikerjakan oleh orang-orang yang sudah dibaharui di dalam Tuhan. Cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang melekat kepada Tuhan, punya kuasa, punya kekuatan untuk tetap mengasihi sesama sekalipun disakiti dan dilukai. Bapak Ibu saya teringat ya, ada seorang teman waktu di kampus dulu, gitu ya, ada seorang teman, dia tadinya perokok berat luar biasa, ya, sehari bisa 5 bungkus rokok dia antem tiap hari, umur belum 40, ya, itu tuh kereta lokomotif dibilangnya, nggak berhenti soalnya ngebul terus. Lalu waktu dia bertobat, dia tidak lagi merokok, langsung dari perokok berat berhenti merokok sama sekali. Instan. Makanya ini yang jadi kesaksian dia sebagai bukti pertobatannya. Karena saya dijamah Tuhan Yesus, saya udah nggak merokok lagi. Ya, saya hidup kudus dari sekarang. Bagus sih, bagus luar biasa. Dan di satu sisi mungkin itu jadi sebuah momen peneguhan buat dia. Oh, oke, gitu ya. Ada bukti pertobatan yang sejati, ada perubahan hidup yang nyata. Akan tetapi ini masalahnya. Yang pertama ya, kadang-kadang orang tuh bisa berhenti merokok itu nggak butuh Tuhan Yesus, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Untuk berhenti merokok butuh Tuhan Yesus nggak sih? Kadang-kadang cuma butuh vonis dari dokter ya Bapak paru-parunya tinggal setengah ya Pak, jangan merokok lagi, berhenti ya, oh iya, nggak saya cepat mati. Berhenti orang merokok, bisa. Gitu. Akan tetapi yang kedua, ya, belum yang kedua, mungkin itu bagus buat dia. Di satu sisi, karena itu menjadi bukti pertobatannya. Akan tetapi yang jadi masalah adalah dia berhenti cuma di titik itu, dan dia selalu membanggakan kesaksian itu. Tiap kali dia bersaksi, dia akan ceritain kesaksian itu. Dan kalau misalnya ada orang yang datang ke dia dan bergumul, Pak saya perokok berat, saya masih belum bisa berhenti. Ini yang menjadi responnya dia, dan buat saya ini kesalahan besarnya. Wah kalau gitu Bapak belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, langsung dihakimi Bapak Ibu sekalian. Wah belum benar-benar percaya Tuhan Yesus kamu berarti ya. Maka orang-orang itu jadinya down. Ya. Bagus sih, ya, ada bukti pertobatan bagi dia. Akan tetapi belum mampu next level menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Jadinya judgmental, menghakimi. Ini problem. Kenapa? Karena lebih gampang memang berhenti merokok daripada mengasihi orang lain. Sekali lagi itu masalahnya. Memang butuh kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa mengerjakan. Karena dia tahu apa solusinya? Solusinya itu khotbah 2 minggu lalu. Kembalilah menempel kepada pokok anggur yang benar. Dan biarlah lewat ibadah disiplin rohani kita makin melekat kepada Kristus, kita punya kekuatan untuk menghasilkan buah. Ingat bahwa beribadah, berdoa, bersama itu esensial dan penting, tapi bukan hasil akhir yang diinginkan. Bukan hasil akhir yang diinginkan kita makin rajin ibadah, bukan. Hasil akhir yang diinginkan adalah kita menjadi para pelaku firman Tuhan yang mengerjakan kasih Allah dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya kita, hidup kita jadi kesaksian, ya, yang bisa memenangkan banyak jiwa, yang bisa memulihkan banyak jiwa, yang boleh memberkati banyak orang dimanapun kita berada. Memang tidak mudah, karena dari itu butuh kekuatan daripada Tuhan. Makanya butuh menempel pada Tuhan Yesus. Kalau gampang nggak butuh, kerjain aja sendiri. Ya, karena memang susah, makanya butuh menempel kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memampukan kita dan terus menuntut kita yang memang mau belajar, mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita untuk boleh berkomitmen, ya,
menjadi para pelaku firman dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, saya mengingat satu momen di dalam hidup saya di mana saya sendiri ngalamin hal ini. Saya berasal dari keluarga yang non Kristen. Orang tua saya bahkan nggak pernah ibadah, saya nggak pernah melihat orang tua ibadah kecuali kalau lagi musimnya sembahyang, ya, jengбeng lah, sembahyang baca, maka sembahyang lah mereka. Begitu dia nggak pernah sembahyang. Ya. KTP-nya ada agama tertentu, tapi ke rumah ibadah agama tertentu itu pun tidak pernah. Ya, ngaku-ngakunya aja beragama. Nah, karena dari itu sebuah keajaiban juga itu, makanya buat saya juga sebuah tanda dari Tuhan. Tiba-tiba saya anak tunggal, ya, laki-laki satu-satunya, tahu-tahu nyasar, ya, pengen sekolah teologi. Ya. Maka selalu keluarga besar, ini anak salah makan apa? Kok tiba-tiba mau masuk sekolah teologi? Nggak ada ceritanya di keluarga kita, gitu ya. Akan tetapi setelah pergumulan panjang 2 tahun, saya menemukan orang tua memberikan izin. Ya. Ini yang menarik. Waktu saya masuk sekolah teologi, mama saya masih belum pergi ke gereja. Ya. Waktu saya masuk sekolah teologi, mama saya belum pernah masuk ke gereja. Ya, nggak mau. Ya. Saya diinjilin, ya, udah gitu pakai apologetika, ya, kan masuk sekolah teologi kan, ya, udah diajarin firman Tuhan, maka dipakai apologetika. Mama kalau nggak percaya Tuhan Yesus, ya, nggak akan selamat masuk surga, mama, ya, sekalipun banyak amal dan perbuatan baiknya, gitu ya. Maka respon mama saya, pinter lu ya, udah sekolah pendeta, ya, bisa ngajarin mak lu sekarang, gitu kata mama saya. Ngomel lah, ya. Dikasih penginjilan, dikasih apologetika, kagak mempan Bapak Ibu sekalian, ya, naik darah mama saya yang ada. Ini anak kemarin sore, ya, masih bau kencur, berani-beraninya ngajarin mamanya gitu. Akan tetapi gara-gara sebuah colekan dari seorang saudara, mama saya jadi mau pergi ke gereja. Colekannya sederhana, simpel, ya, dan gak, buat sebagian orang mungkin nggak masuk akal, ya. Mama saya didatangin di toko, terus saudara ini bilang, anak kamu kan masuk ke sekolah pendeta, masa kamu gak ke gereja? Maka berpikir, wah, mama saya benar juga. Mulailah dia minggu depannya masuk ke gereja, mulai masuk gereja. Setahun berlalu, tiba-tiba di sebuah ibadah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, diinjilin kagak mempan, pakai apologetika kagak mempan. Satu kali saya pulang dari kampus, ya, ke rumah, kan mama saya bilang, minggu lalu mama ikutan ibadah, mama tersentuh sama sebuah pujian, nangis nggak kira-kira. Tuhan tuh baik di dalam hidup mama, ya, ternyata. Bertobatlah, bertobat. Momen itu bertobat. Bulan tahun berikutnya dibaptis Bapak Ibu sekalian. Hari ini jadi pengurus gereja, luar biasa juga. Tapi cuma satu yang saya mau saksikan, momen berjumpa dengan Tuhan macam-macam. Bahkan di dalam puji-pujian, di dalam ibadah itu karenanya esensial, menguatkan kita untuk bisa menempel pada Tuhan. Mama yang tadinya diinjilin pakai apologetika kagak mempan, pakai pujian nempel deh. Dan ini saya kasih kesaksian ini waktu kemarin, ya, sebelum habis konser Angelic Choir kemarin, ya. Jangan kira melalui puji-pujian orang kamu tuh nggak bisa dipakai. Waktu kamu menyanyi, kamu itu bisa jadi dipakai Tuhan untuk mempertobatkan orang. Penginjilan kagak mempan, apologetika kagak mempan, pujian malah masuk. Mama saya bukti nyatanya. Dan saya menyaksikan sendiri, karena nempelnya dia itu kepada pokok anggur yang benar itu, ada buah yang dihasilkan. Ada sebuah rekonsiliasi terjadi di keluarga kami. Seumur hidup, ya, kapan ya kita ngelihat, saya bisa ngelihat orang tuh minta maaf sama anaknya, gak ada ceritanya. Tapi momen itu mama saya bilang, mungkin mama salah sama kamu, ya, mama minta maaf. Situ ngomong rekonsiliasi. Kenapa? Karena digerakkan oleh kasih Kristus. Ada ceritanya, mana ceritanya orang tuh bisa minta maaf sama anak? Ya, jarang kita ketemu. Tapi oleh karena kasih Kristus, ada orang yang bahkan digerakkan untuk merendahkan diri dan menyadari, mungkin selama ini saya salah. Itu juga momen di mana saya juga akhirnya bisa mengampuni mama saya. Ada luka hati yang tersimpan setelah sekian lama. Momen itu jadi momen rekonsiliasi. Ibadah penting Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah tinggalkan ibadah, karena di tengah-tengah momen ibadah itu kita bisa dapat kekuatan baru. Disitulah kita menempel dengan Tuhan. Akan tetapi jangan pernah berpikir bahwa saya udah rajin ibadah, saya rajin baca firman Tuhan, maka saya udah jadi orang Kristen yang baik dan benar. Bukan.
itu bukan hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah menghasilkan buah kasih. Biarlah kesaksian hidup kita, kasih kita pada sesama boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berdoa dan menyerahkan setiap kami yang ada di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh kuatkan dan teguhkan akan iman kami. Urapi kami dengan Roh yang kudus, biarlah dengan kekuatan yang daripada Kristus. Kami yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan boleh beri kekuatan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah kasih di hidup kami berada. Tuhan yang boleh pakai kami, hidup kami jadi kesaksian bagi banyak orang. Kami rindu jadi berkat dipakai oleh Tuhan. Nah, hamba mau berdoa terkhusus untuk setiap hati yang ingin mengambil komitmen. Saya mau lebih sungguh lagi mengikut Tuhan. Tuhan yang pimpin dan tuntun setiap hati. Tuhan yang terus berkarya dalam hati mereka, memampukan mereka untuk boleh menjadi garam dan terang, menyaksikan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Biar kesaksian itu nantinya juga boleh memuliakan nama Tuhan. Biar mereka yang belum percaya melihat cara hidup kami benar, memuliakan nama Bapa kami yang di surga. Dalam Kristus Tuhan berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat men-scan QR code yang terdapat di depan tempat duduk Bapak Ibu atau memasukkannya ke dalam amplop untuk dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang kami adakan. Untuk para petugas kami persilakan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas cinta kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kami. Dan pada pagi hari ini kami mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Dan kami berdoa agar Tuhan pakai persembahan ini untuk pekerjaan tangan Tuhan. Terlebih Tuhan, ajar kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Sebelum saya membacakan beberapa informasi penting minggu ini, saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Apakah ada? Boleh lambaikan tangan. Oh, ada. Dan kiranya ini juga boleh menjadi kerinduan setiap kita ya, untuk membawa jiwa-jiwa baru untuk memenuhi kursi-kursi yang masih kosong ya, untuk beribadah bersama-sama dengan kita pada minggu berikutnya ya. Oke.
Oke, untuk informasi yang pertama kembali mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada ibadah minggu depan pada tanggal 27 Juli dengan tema Getting Deeper with the Next Generation yang akan dengan pembicara penginjil Devina Oswan. Kemudian juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada ibadah doa Rabu secara onsite di tempat ini pada pukul 5 sore. Ya, dengan tema Paulus di depan Sanhedrin dengan pembicara penginjil Novi. Kemudian juga pada jam 7 malamnya adakan ibadah doa secara online melalui Zoom dengan pembicara Pendeta Samuel Wahyudi dengan tema penjahat di sebelah salib Kristus. Kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Juli jam 4 sore di aula bawah akan diadakan persekutuan si wanita Lydia dengan tema Ku terhubung denganmu, pembicara penginjil Grace Jeffrey mengundang para ibu ya untuk hadir bersekutu bersama. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti kelas yang ingin dibaptis dapat mengikuti kelas katekisasi yang akan dimulai pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 pukul 9.20 di ruang rapat besar di belakangnya. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui Ibu Yeni atau melalui Garujati Care Center. Kemudian bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang akan melangsungkan pernikahan dapat mengikuti kelas katekisasi pranikah terlebih dahulu ya, yang akan dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Agustus jam 6 sore ya. Dapat mendaftarkan diri kepada saudari Ita di nomor yang tertera. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kita mau pulang dengan satu komitmen untuk terus melancarkan kasih Kristus. Kita mau bangkit menyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit. Daripada Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan daripada Roh Kudus, menguatkan kita, meneguhkan akan iman kita, dan memampukan kita untuk boleh menjadi saksi, menghasilkan hidup yang berbuah, boleh mengasihi sama kita, jadi berkat dimanapun kita berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Desa Teduh ibadah